Shalom, salam dahsyat di dalam Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Saudara yang kekasih, saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kasih di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa untuk saat ini. Kami percaya Engkau senantiasa menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami rindu untuk lebih mengenal, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau berfirman lewat hamba-Mu ini untuk menyatakan kasih kemurahan-Mu bagi kami. Syukur ya Bapa, biar semua ini menjadi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, untuk firman Tuhan saat ini kita akan baca di dalam suratan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Jadi kita akan baca di dalam kitab suratan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Dan hal itu bukanlah dari kamu, itu karunia Elohim. Ayat 9. Bukan dari perbuatan, supaya tidak seorang pun dapat bermegah. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, untuk tema firman Tuhan saat ini adalah iman kasih karunia. Sebab kita diselamatkan lewat iman, bukan perbuatan yang menurut kehendak manusia, tapi perbuatan menurut kehendak Elohim. Jadi saudara yang kekasih, tema kita saat ini iman kasih karunia. Saudara-saudara, di dalam ayat yang telah kita baca tadi menyatakan dengan jelas bahwa kita selamat hanya dengan kasih karunia Tuhan. Itu adalah pemberian. Itu adalah anugerah Tuhan untuk manusia dapat diselamatkan dari keadaan dunia yang penuh kegelapan. Saudara-saudara, kita semua mengetahui bahwa kasih karunia telah dinyatakan Tuhan bagi manusia di muka bumi ini lewat pengorbanan Tuhan Yeshua HaMashiach di Bukit Golgota. Sebagaimana Dia datang ke dalam dunia, firman menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah manusia 2000 tahun yang lalu. Saudara yang kekasih, Dia telah datang di dalam keadaan manusia untuk menebus manusia dan untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan dosa, dari cengkraman kuasa kegelapan yang merajalela. Sebab saudara yang kekasih, kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat pertama, di mana dikatakan manusia telah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran mereka, karena segala pemberontakan dan kejahatan-kejahatan mereka. Maka saudara-saudara,
firman Tuhan menyatakan bahwa karena dosa maka orang-orang atau manusia dianggap ada di dalam kematian. Artinya di dalam kematian iman. Saudara yang kekasih, karena mereka tidak mengenal Tuhan yang benar, mereka tidak menyembah, memuliakan Dia yang benar, sehingga saudara yang kekasih, di hadapan Tuhan secara rohani, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, mereka ada di dalam kematian rohani. Kalau di dalam Perjanjian Lama seperti tulang-tulang kering. Di Yehezkiel 37 saudara yang kekasih, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang di dalam kematian rohani, mereka bagaikan tulang-tulang kering yang hidup di dalam ketidak ada pengharapan, ketidak ada kehidupan yang kekal, tidak ada keselamatan. Saudara, karena kita mengetahui semuanya bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa dan kurang kemuliaan di hadapan Tuhan, saudara, sehingga manusia sedang digiring kepada kebinasaan. Jadi saudara-saudara, karena dosalah manusia terpisah atau jauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan datang di dalam dunia untuk menebus manusia dari segala dosa dan kesalahan. Lewat manusia percaya di dalam pengorbanannya, di dalam pengorbanan tubuh dan darahnya, tergantung di Bukit Golgota. Saudara yang kekasih, di dalam lewat pengorbanannya, itu adalah bukti kasih karunia Elohim, Tuhan Yeshua yang Maha Kuasa, yang dengan tubuh dan darah di dalam keadaan manusia, Dia melakukan penebusan, pengampunan dosa, dan pembebasan dari segala kuasa kegelapan, dan memberi satu harapan, kepastian kehidupan yang kekal. Saudara yang kekasih, lewat akan pengorbanan tubuh dan darahnya yang kita imani bersama, saudara yang kekasih. Jadi hari-hari ini Tuhan, Dia mengasihi manusia. Dia mau supaya kita semua diselamatkan. Saudara, hari-hari yang sisa ini, Tuhan di dalam kasih karunia-Nya, Dia mau menyelamatkan kita dari segala keadaan-keadaan secara dunia, dari ketidakpastian keselamatan. Sebab saudara yang kekasih, di mana kehidupan manusia diperhadapkan dengan banyak hal, banyak tantangan, dan segala perbuatan atau kekuatan kuasa kegelapan yang merajalela, roh-roh durhaka yang bekerja akhir zaman ini, saudara yang kekasih, untuk membawa manusia jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, atau tidak menghormati Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya saudara yang kekasih, Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He dengan kasih kemurahannya, Dia rindu supaya kita mengenal Dia yang benar, saudara. Supaya kita benar-benar memahami, menyadari, bahkan kita, saudara yang kekasih, supaya mengenal sesungguhnya siapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa namanya, saudara yang kekasih. Karena ini menjadi satu hal yang menjadi
kehendak Bapa. Ini adalah satu kemurahan Tuhan lewat kasih karunia-Nya, supaya orang-orang percaya akhir-akhir zaman ini kembali kepada kebenaran firman-Nya, kembali kepada nama kudus-Nya. Itulah Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Dialah Tuhan perjanjian lama, dialah Tuhan perjanjian baru. Di dalam satu nama ini, saudara, inilah rahasia kehendak Tuhan pada akhir zaman ini untuk menyelamatkan kita sisa-sisa, ya, sisa-sisa untuk diselamatkan di dalam kasih karunia ini atau anugerah Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, lewat perantaraan di dalam namanya, sebagaimana dikatakan di dalam Roma 1 ayat 5, bahwa Yeshua HaMashiach dialah perantara, atau di dalam Dia kita menerima kasih karunia, dan di dalam Dia kita menerima jabatan rasul untuk menuntun bangsa supaya dapat percaya dan taat di dalam namanya, Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Mari saudara yang kekasih, kita menyadari kita orang-orang Kristen, kita hanya seperti pokok zaitun hutan yang dicangkokkan di dalam pokok yang benar, saudara. Jadi benar-benar keselamatan ini hanya rezeki atau pemberian atau anugerah atau kasih karunia Tuhan. Sebab saudara yang kekasih, hanya lewat pengorbanan dari Tuhan Yeshua HaMashiach, dialah Mesias, maka kita orang-orang yang di luar Israel dapat dicangkokkan, diberikan kesempatan untuk masuk di dalam perjanjian lewat Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi saudara yang kekasih, kita tidak boleh mengandalkan perbuatan secara manusia, dan kita tidak dapat untuk mendirikan kebenaran sendiri, kemauan sendiri, atau dengan segala rekayasa pikiran manusia untuk masuk di dalam kerajaan surga. Saudara yang kekasih, jadi hanya lewat kasih karunia di dalam nama Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, maka manusia akan diselamatkan, saudara. Jadi kita tidak bisa mengandalkan perbuatan pikiran-pikiran di luar akan kebenaran firman Tuhan. Kita hanya dapat dibenarkan, pembenaran hanya ada di dalam Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Jadi saudara yang kekasih, nama Yeshua itu adalah nama Bapa, saudara. Jadi Tuhan menyatakan bahwa namanya Yeshua Yud-He Vav-He. Dialah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah Tuhannya rasul-rasul. Jadi Yeshua hari ini, saat ini, dia bukan lagi anak manusia. Dia adalah Bapa, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja di atas segala raja. Dan di dalam dia, saudara, di dalam nama Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He, itulah namanya satu-satunya, dan namanya kekal selama-lamanya. Dan kita tidak boleh memanggil dia di dalam sebutan lain. Karena saudara yang kekasih, kita mengetahui bahwa orang Israel tidak pernah atau
tidak boleh menyebut di dalam sebutan lain di dalam kitab Taurat. Dan sama juga dengan kita sekarang. Di dalam kasih karunia, kita hanya layak hidup di dalam kasih karunia, di dalam nama Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Saudara yang kekasih, karena Tuhan perjanjian lama, perjanjian baru, dialah Tuhan satu-satunya. Saudara, jadi tidak ada yang lain dan tidak ada nama lain. Jadi dialah Yud-He Vav-He pada perjanjian baru. Dan juga dialah Yesua Yud-He Vav-He dalam perjanjian baru. Jadi saudara yang kekasih, kita mengetahui Yesaya 43 ayat 11 mengatakan dialah Tuhan satu-satunya, Yud-He Vav-He, Elohim satu-satunya, dan tidak ada lain, dan itulah nama satu-satunya. Dan itulah nama yang diberikan bagi kita di dalam kasih karunia-Nya, saudara. Sebab kalau kita tidak percaya, tidak menerima nama ini, saudara, kita di luar kasih karunia. Ya. Karena Tuhan tidak mengenal nama lain. Itulah sebabnya supaya bangsa-bangsa mengetahui, mengenal bahwa namanya Yesua Yud-He Vav-He. Dia Tuhan satu-satunya, saudara. Di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah nama yang satu-satunya. Itulah Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Jadi kita tidak boleh menyebut di dalam nama lain. Kita tidak boleh mendirikan akan segala kebenaran-kebenaran pikiran manusia. Sebab keselamatan hanya kasih karunia, saudara. Bukan akan segala kehebatan atau pikiran manusia atau segala rekayasa manusia dengan kebenaran-kebenaran pikiran yang berdosa. Sebab manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada kebenarannya, saudara. Jadi marilah, karena dengan dasar iman di dalam percaya kepada Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, maka kita akan diselamatkan. Itulah iman kasih karunia, saudara. Ya, iman kasih karunia artinya kita mengimani, percaya di dalam nama Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Inilah iman kasih karunia akhir-akhir zaman ini yang dinyatakan Tuhan kepada saya, saudara, supaya kita percaya, menyembah, memuliakan Dia di dalam nama kudus ini. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi mari saudara yang kekasih, saya percaya supaya kita mengerti, memahami apa kehendak Tuhan. Supaya iman kita tidak menjadi sia-sia. Supaya kita tidak tergantung kepada manusia seperti di dalam 1 Korintus 2 ayat 5, supaya iman kita jangan bergantung kepada manusia tapi hanya bergantung kepada Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Saudara, itulah kasih karunia. Dan mari kita imani, mari kita percayai, mari kita akui di dalam hati, di dalam mulut kita, saudara, sebagaimana yang ada di dalam kitab Roma pasal 10. Saudara yang kekasih, mari kita akan baca di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengakui Tuhan Yesua dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudara yang kasih, jelas-jelas Tuhan mengatakan supaya kita di dalam mulut kita
mengakui nama ini, Yeshua Yud-He Vav-He. Itulah nama Tuhan yang benar. Saudara yang kekasih, Dialah Elohim satu-satunya. Mari kita percayai di dalam hati kita. Dialah Elohim satu-satunya. Di dalam nama kudusnya, nama yang maha kuasa, nama di atas segala nama, Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Maka firman Tuhan menyatakan kita pasti ada keselamatan. Dan tidak di dalam nama lain, saudara yang kekasih. Saya selalu menyatakan tidak ada nama lain. Seperti Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan Bapa kepada manusia selain di dalam namanya. Yeshua, dialah Yud-He Vav-He. Dialah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia tidak berubah, dia sama adanya. Dan namanya kekal selama-lamanya. Dan Tuhan menyatakan itulah sebutan namanya dari kekal sampai kekal. Jadi kita manusia tidak boleh menyebut dengan nama lain, saudara. Karena sebutan nama lain adalah ilah lain di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengakui nama lain. Saudara yang kekasih, Tuhan telah menyatakan namanya yang kudus ini, Yeshua Yud-He Vav-He, dan tidak ada nama lain. Jadi mari kita menyadari, kalau kita mau hidup di dalam kasih karunia, saudara, kalau kita masuk di dalam orang-orang pilihan yang menjadi sisa akhir-akhir ini, mari kita terima nama ini. Karena ini adalah nama yang Tuhan nyatakan supaya manusia dapat diselamatkan. Karena nama ini telah dibuang oleh pendahulu-pendahulu kita. Tapi Tuhan mengembalikan nama ini supaya orang benar-benar selamat. Kalau tidak, Tuhan akan menolak kita, saudara. Tuhan akan menolak kita. Jadi marilah, saya percaya, saudara yang kekasih, sebagai ayat akhir di dalam Roma 10 ayat 13 mengatakan, haleluya. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yud-He Vav-He, dia akan diselamatkan. Jadi firman ini mengatakan, setiap orang yang berseru di dalam nama Yeshua Yud-He Vav-He, Elohim pencipta langit dan bumi, maka kita akan diselamatkan. Saya percaya, saudara, mari kita akan menerima nama ini supaya kita selamat. Ini adalah kehendak Tuhan akhir-akhir ini. Jangan lewatkan, jangan kita tolak, karena menolak nama ini kita menolak kehidupan. Puji Tuhan, terima kasih, saya percaya Anda memahami dan mengerti akan rahasia firman Tuhan ini. Saudara, sebelum kita menutupi akan firman Tuhan ini, maka mari kita mau berdoa. Dan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari kita menyatu di dalam iman, mendoa dan meminta di dalam nama kudusnya yang maha kuasa ini. Biar kiranya Tuhan yang penuh kasih kemurahan akan menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita berdoa bersama-sama. Syukur Bapa Tuhan Yeshua Yud-He Vav-He. Kau Tuhan yang ampunya firman, dan Engkau juga yang berkuasa menggenapi firman. Di dalam namamu Tuhan Yeshua, firman-Mu menjadi ya dan amin. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa bagi mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang sakit, mereka yang
dalam keadaan tak berdaya. Tuhan, mereka yang dalam keadaan persoalan-persoalan yang seolah-olah membuat mereka mencari pertolongan. Maka Engkaulah Bapa yang Maha Kuasa, yang memenuhi langit dan bumi. Engkaulah penolong kami yang Maha Kuasa. Syukur Bapa, kami berdoa bagi orang-orang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada. Bapa, Engkau mengasihi mereka. Engkau berkemurahan bagi mereka. Kami minta di dalam kuasa nama Tuhan Yesua Yudhe, biar orang sakit sembuh dan sembuh saat ini. Biar orang-orang buta menerima mujizat kesembuhan, mujizat penglihatan. Orang tuli menerima mujizat pendengaran. Dan orang-orang bisu menerima mujizat boleh berbicara. Nyatakan seperti 2000 tahun lalu. Adakanlah Bapa. Nah, Engkau Tuhan yang sama dari kekal sampai kekal. Engkau tidak berubah. Kuasa-Mu sama adanya. Kaulah Tuhan pencipta manusia. Adakan semuanya Tuhan. Dan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan di dalam segala kebutuhan hidup, Kau yang mengetahui mengenal mereka. Kau yang sumber segala berkat, memberkati mereka Tuhan, dan memelihara hidup mereka. Mengampuni kami semua Bapa. Terima kasih Bapa Yesua. Permuliakan nama-Mu di dalam kehidupan manusia hari-hari ini. Terpujilah Bapa Tuhan Yesua Maha Kuasa. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Kaulah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Bapa, Engkau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Engkau memberkati akan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan keluarganya. Memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Engkau juga memberkati akan para menteri-menteri kabinet. Kau juga memberkati akan petinggi-petinggi negara, MPR, DPR. Kau juga memberkati akan TNI, Polri di dalam tugas dan pelaksanaan dan semua keluarga-keluarga. Orang-orang yang berharap kepada-Mu Tuhan. Kau juga memberkati akan dokter-dokter dan para medis yang menangani COVID. Dan seluruh bangsa Indonesia. Bapa, berkati, bebaskan dari segala pergumulan dan segala resesi ekonomi. Kau Tuhan yang berkuasa dan maha kuasa memberkati bangsa Indonesia. Bahkan dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapa, syukur berikan kesatuan dan keutuhan di dalam negara dan bangsa Indonesia. Biar semua ada di dalam damai sejahtera dan kasih karunia daripada-Mu. Terima kasih Bapa, syukur semuanya. Kami percaya di dalam kuasa nama-Mu, Engkau mengadakan segalanya ini. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri akan ibadah ini, maka saya akan menutup dengan doa berkat. Mari kita terima doa berkat. Tuhan Yesua Yudhe Vavhe memberkati-Mu dan memelihara-Mu. Tuhan Yesua Yudhe Vavhe menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesua Yudhe Vavhe menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin.